سيدنا ونبينا مولانا محمد أسد بسم الله الرحمن الرحيم ثم إلى ربه سيدنا ثم إلى الله والدنا مشايخنا وصليهم وقبرهم بأن الله إذا بشر بالرحمة والمغفرة ويؤتي درجتهم في الجنة ويرفعنا ويفيض علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي من المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلام بسر النبي والنبي وبسر الفاتحة. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, walamma kusirat rubaiyatuhu wa syujja jabinuhu yawma uhudin faja'ala yamsahu dhamma an wajhihi wa yaqul kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim biddam wa huwa yad'uhum ila rabbihim fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un ta'diban lahu ala dzalika. Artinya, dan tatkala dipecahkan oleh orang kafir akan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di hadapan dan dilukakan akan dahinya pada hari peperangan Uhud, maka jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu akan darah daripada mukanya. Padahal dia berkata, Nabi, betapa dapat kemenangan kaum yang melumurkan mereka itu akan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan darah. Padahal ya Nabi menyeru akan mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Maka menurunkan Allah Ta'ala akan ayat. Nah, ini gambaran tulisan atau takdir, ya, takdir ya, yang sudah terjadi. Seumpama Nabi pun ada catatan tulisan yang pasti akan terjadi pada diri beliau. Nah, ini contoh saja. Artinya pada kejadian perang Uhud itu mengasbabnya beberapa macam sehingga umat Islam kalah. Pertama, awal-awal dengan adanya mau berangkat dari Madinah itu ada orang-orang munafik, sehingga kembali mundur orang munafik di antaranya. Untuk apa? Membuat orang-orang munafik ini membuat agar sahabat-sahabat Nabi itu agak kurang bersemangat untuk berperang. Itu di antaranya. Kemudian terjadi perang. Orang kafir memang pada saat itu memang ada kekalahan, sementara karena harta ganimahnya banyak. Nah, jadi ada pemanah-pemanah para sahabatnya, ada yang di atas gunung. Jadi nyari Nabi, jangan turun, apapun alasannya jangan turun. Nah, jadi asbab yang pertama, sahabat ini kadang masih turun karena menginginkan harta ganimah yang ada di bawah di bawah gunung. Ini kan Allah yang mengatur agar ini terjadi terhadap peperangan itu semacam kekalahan asbabnya. Jadi kadang-kadang masih setelah turun pemanah ini, maka naik pemimpin Khalid bin Walid yang masih belum Islam. Dan naik ke atas gunung memanah para sahabat-sahabat yang turun. Dan pada saat itu juga Rasulullah ada. Dan Rasulullah dilumpuhi para sahabat. Jadi ini semacam apa istilahnya Rasulullah. Padahal Rasulullah ini kan mendoakan, berdoa kepada Allah. Ya. Tapi turun ayat setelah. Nah, apa tadi isinya ayat ini?
di atas ayat inilah laisa laka minal amri syai' kata Allah. Au yu'adzibuhum, itu sambungannya lah. Kenapa sambungannya? Ini ada sambungannya. Turun ayat ini laisa laka minal amri syai'un al-ayat. Artinya tiada bagimu ya Muhammad daripada suatu perbuatan. Dan adalah ayat ini diturunkan Allah Ta'ala kepadanya karena mengajar adab perangai yang baik agar Rasulullah jangan merasa sedih. Karena ini Allah yang mengatur kejadian ini Allah. Mereka orang kafir itu sebenarnya kan berdaya. Tidak ada daya sebenarnya secara hakikat. Tapi karena Allah membuat aturan ini skenario seperti ini akan terjadi kekalahan. Dan ini adalah memang sudah takdir dari Allah Ta'ala. Bukan hikam dan bukan orang kafir itu memang hakikat. Tapi ini sudah kehendakku karena iradatku yang berlaku. Ini dicontohkan kepada Nabi kita. Sebenarnya kepada kita adalah umat kita. Kepada kita. Kalau kita terjadi masalah dalam kehidupan ini misalnya awak garing. Ingat Allah bahwa itu tulisannya sudah ada. Atau harta hilang. Ingat tahun Allah Ta'ala bahwa itu ada tulisannya. Jadi kita maksud di sini bagaimana menyikapi kejadian yang dua macam itu, awak garing atau harta hilang. Itu yang kita tampil iktibar. Nabi tadi semacam ditegur Allah turun ayat supaya jangan gelisah dan merasa kada nyaman. Jar Allah Ta'ala ini kada gabanikan. Karena ikan bukan kurang ikhtiar. Dan ini bukan gawean orang kafir, ini aku Allah Ta'ala pun gawean. Nah ini hakikat lah, hakikat. Jadi kita membelinya kawan kita. Sedangkan kita ini kan dua macam tuh ada. Banu garing awak ya kan macam-macam masalahnya. Banu harta kan tapi miris. Nah bisa kada tapi dapat harta atau ada juga ditipu orang macam-macam. Itu sebenarnya sudah tulisan. Dalam Al-Quran apa surah Al-Qamar? Wa kullu sabirin wa kabirin mustatar kata Allah. Nah, surah Al-Qamar ayat terakhir yang sebelum terakhir yang kedua. Apa artinya? Sekecil apapun itu secara detail Allah menulis dari kosong sampai seterusnya perjalanan kita. Masalah kecil. Tafsirnya apa? Muktatabun bitafasil fi lauhil mahfuz kata tafsir lah. Itu diantaranya Marhul Labid Nawawi. Artinya kadang-kadang kada ditulis sekecil apapun, kadang-kadang ditulis sudah sama Allah Ta'ala perjalanan kita. Itu nang kecil. Wa kabirin nang gana sama. Muktatabun bitafasil fi lauhil mahfuz. Semuanya nang kita jali terjadi itu sudah tercatat. Di sana sebelum kita lahir di lauhil mahfuz. Nah itu maksudnya lah supaya kita lihat apabila menerima ujian Allah atau nikmat Allah itu kawa menjawab, kawa menyikapi tidak putus asa. Apabila bala kau bersabar, karena apa dia bersabar? Tahu nang wujudnya hakikatnya Allah. Walaupun asbabnya itu lama. Apabila datang nikmat, nang memberikan nikmatnya Allah, walaupun ikhtiar kita banyak. Jangan merasa ikhtiar kita nang memberikan hasil. Ikhtiar kita la taksira. Dalam ilmu tauhid kalau usaha ikhtiar kita kadang memberi bekas hasil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jangan stres kita. Banyak simpulannya. Tahu sudah pinandu awan gawean Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicontohkan kepada Nabi kita. Padahal Nabi kita orang apa? Jangan hendak mau cuti bertahan kau aja. Tapi harus terjadi seperti ini agar menjadi iktibar bagi umat. Apalagi iktibarnya kalau hari ini orang-orang berilmu cinta harta sudah ada contohnya dulu, ya kan? Para sahabat itu kan apa? Ada nabi kita tatap pada masihnya, tetap hendak mengambil harta geni dan imah. Awan nak ada masih wan nabi itu najan turun, mun ini kada masih wan nabi atau ulama kada usairan. Contohnya sudah ada di atas. Jadi kembali kepada kita aja masing-masing. Kita masuk nama asikah atau nak ada asikah. Jadi kepada kita bertahan kembalinya. Nang contoh di atas tuh. Nah ini diantaranya kejadian
perang Uhud. Dan adalah ayat ini diturunkan Allah Ta'ala kepadanya karena mengajar adab perangai yang baik kawan Rasulullah SAW. Itu tujuannya. Ada enam lain. Supaya jangan merasa gelisah dan khawatir kejadian seperti ini. Yakni hendaklah engkau sabar ya Muhammad sebab disakiti oleh orang kafir itu. Dan jangan engkau segera marah dengan ikhtiarmu. Nah ya kan? Kadang-kadang kita kalau orang makhluk kita berikhtiar untuk membela atau melawan. Memang wajar sebagai manusia. Ya kan? Dan hanya sesungguhnya pekerjaan itu sekaliannya takdir Allah Ta'ala. Hakikatnya takdir Allah Ta'ala. Bukan gaya orang kafir, bukan karena anaknya kadang aslinya para sahabat Rasulullah sehingga terjadi kekalahan itu hakikat seperti itu. Namun pada jahiliyah tadi jadi kalah karena kadang asli, karena hendak harta dan sebagainya. Kita itu juga. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita hendak itu belum tentu bagus. Kayak itu kalau Allah Ta'ala yang memudahkan dan melakukan. Nah kadang-kadang kita hendak ketujuh bisa itu yang bagus. Atsa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum kata Allah. Nah ikam tuh hendak on jabatan itu nah lagi dulu macam-macam berjuang supaya dapat jabatan. Mbah jadi tuntung jabatan nangkap orang. Contoh lah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah ikam dulu kada ikam tuh bertatap. Jadi jabatan situ kada usah jadi kepala misni contoh. Kan apa aman. Nah kadang-kadang keinginan kita nafsu luar biasa itu bisa menjadi satu kejahatan orang kita. Nah kadang-kadang kita ada TPK 7 di jabatan itu, padahal itu menyelamatkan kita. Itu Allah sudah yang berbicara. Jadi hati-hati kita berkehendak sesuatu itu harus istikharah. Makanya disuruh sembahyang istikharah. Apa maksudnya? Apabila kita sembahyang istikharah, apa yang kita tuju, apa saja, bila terjadi berarti itu pilihan Allah, hakikatnya bukan pilihan kita. Jangan merasa dengan istikharah itu pilihan kita. Kita ini kan bisa apa-apa, kada kau berdaya apa-apa. Jadi menanamkan hakikat bila terjadi dan kita kehendak itu istikharah, itulah yang dikehendaki Allah. Itu berartinya. Mun kada istikharah bang, kita kehendak kita jadi, ya Allah juga. Tetap kita mengingatkan iradah Allah yang berlakuan kita. Jangan iradah kita. Kita ini iradah itu majazi aja. Apa arti majazi? Kada bujur pun kita. Ya karena kita ini punya iradah awal. Apa yang kita hendaki jadi terus. Sesuai dengan syariat dan macam-macamnya. Jadi terus jangan kita yang berhasil. Nah, tapi kada. Ampun Allah. Nah, apa dikatakan dalam syarah hadis? Li'annal iradatal khair minallah lil abdi. Sesungguhnya setiap keinginan yang bagus itu dari Allah untuk hamba. Nah kita berlatih supaya jangan pernah merasa kita memberikan hasil. Itu yang dilatih. Maka tiada bagimu suatu pekerjaan kata Allah, dan tiada bagimu itu kudrat ya Allah Ta'ala, melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala. Maka hendaklah syuhud. Apa maksud? Pandangan batin kita. Ya, syuhud kalimat contoh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat syuhud itu yang digunakan syuhud di sini. Maka hendaklah syuhud akan sekalian itu, yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Sedikit kada perbuatan orang kafir itu kawan. Sedikit kada ada ikhtiar yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Sehingga terjadi kayak itu kisahnya. Supaya jadi engkau sabar dan pahala sabar
itu beberapa banyak yang tiada boleh dihinggahkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya kada kau dihitung, kada kau dibatasi, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi kita sabar itu penting banget. 3, kesabaran kita dalam berbuat taat, nah, dalam menghadapi cobaan, dan sabar untuk tidak melakukan maksiat. Kemudian maka berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa'lam anna misla hadhil ayati fil Qur'an kasiratun wa huwa al-maqsudul awwal bi tahdibi wa tahdibi summa minhu yashruqun nuru ala kafatil khalqi. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya yang seumpama beberapa ayat ini, yakni seumpama segala ayat yang tersebut dahulu itu, yaitu di dalam Al-Quran amat banyak, dan yaitu Rasulullah SAW itu pertama-tama yang dikasatkan oleh Allah Ta'ala mengajar akan dia Rasulullah adab perangai yang baik dan membersih akan dia Rasulullah SAW. Nah, jadi semua ayat itu tujuannya hidupnya kepada Rasulullah. Ambah kepada Rasulullah, karena Rasulullah memberikan contoh untuk umat bisa meniru, bisa menteladani apa yang dilakukan pada Rasulullah. Kemudian maka daripadanya terbitlah pancaran nur Al-Quran itu atas pengajar adab akan segala makhluk sekalian. Jadi kita sebagai umat ini, nah tadi kita ambil ketimbang kejadian itu harus sabar dalam menghadapi ujian. 2, awakkah nang sakit atau harta kadada atau harta ada hilang, 2 macam aja. Yang 2 tuh aja. Nang kita tuh kadang-kadang ada sabar. Nah, karena itu pasti dicoba nang 2 macam tuh. Nah, fajar Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, kata Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, setiap detik dan saatnya kita dicoba Allah. Pertama dengan sesuatu yang kita kata tujuh. Nang 24 jamnya jangan kita kata tujuh, nang ada kata tujuh datang kita. Ketika kita kata tujuh itu paham namanya kami itu. Mun kita kata tujuh sampai ke hati-hati berarti kada reda kita dengan uji Allah. Makanya tiba-tiba ada yang sakit, katakan alhamdulillah dalam hati memuji Allah. Tapi berikhtiar yang banyak. Sakit gigi spontanis, alhamdulillah ini dari Allah. Walaupun imbah makan lakatan yang manis, walaupun imbah makan yang manis-manis, asbabnya itu pasti ada asbab kita nih. Tapi ingat, tulisannya datang sudah nang di lahir mahfuz ya. Detik ini, hari ini sakit gigi, tulisannya misal. Maka kita alhamdulillah. Kenapa jangan Allah mengatakan innama tu'aduna la'atin. Semua yang dijanjikan oleh Allah sekecil apapun pasti hadir oleh kita. Cuma kita kada tahu waktunya. Wa ma antum bimu'jizin, kata Allah. Sedikit pun kita ini tidak bisa menyingkir dari janji apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Janji itu datang wa imanang bagus atau tidak nyambung. Tadi Rasulullah kan dicoba. Padahal kurang apa? Iktibarnya supaya kita sabar dengan kejadian tadi. Bahwa hakikat mencoba ini Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi masalah kita baca nih. Penyikapan kita sabar. Nah, jadi kalau sabar ya tadi karena Allah hakikatnya mencoba. Bila kita ada ingat pada Allah, sariklah makanan tadi. Sebabnya sakit gigi, memakan yang manis, jangan bahabar awan umanya lah,
kejadian dia maunya makan yang manis-manis jadi sikit gigi. Nah ini syariatnya adalah, nah ini bahaya nih. Jadi bila sakit tuh ikhtiar aja lagi. Cuma tadi pertama datang sakit, alhamdulillah katakan ada giliran. Karena sakit itu bila sabar naik derajat kita. Karena apa jadi naik? Karena binatu yang mendatangkan sakitnya Allah. Berarti ini jikirnya luar biasa. Ini ma'rifahnya orang ini luar biasa. Maka adalah pertama-tama pengajaran di dalam Al-Quran itu bagi Rasulullah SAW. Kemudian daripadanya maka sampai pengajaran adab itu kepada makhluk sekalian semesta alam. Dan demikian lagi tiap-tiap suruhan Allah Ta'ala dan tegahnya itu pertama kepada Rasulullah SAW, kemudian sampai kepada umatnya dan kepada sekalian makhluk. Jadi Rasulullah semuanya karena beliau yang mencontohkan. Makanya hikmahnya Nabi itu ditimpa garing. Apa hikmahnya? Dalam kajian tauhid. Hikmahnya tuh kayak pasilin garing tuh kuciak-kuciak kah, ada sabar kah. Jadi ketika menerima sakit tuh kalakuan sidin tuh kita ambil. Rasulullah bila sakit, waktu sakit panas lah, sakit panas. Umma dalam atau sakit berat dingin. Sidin semakin taatnya luar biasa pada Allah, sabarnya semakin. Kita kadang-kadang ya tadi macam-macam baik keadaannya. Terlambat sedikit ya anak ambilkan baju obat, muntung bilang macam-macam ya kan. Nah, ini bertambah dosanya kadang. Apalagi merasa awak nih pak ibadah ya, rajin bacaan Quran macam-macam dapat sakit. Aturannya menurut logikanya itu kan orang yang rajin Allah Ta'ala ini ada sakit aturannya. Tapi kadang itu Nabi itu kurang apa? Tetap ditimpa sakit. Karena apa? Untuk menjadi contoh menerima sakit itu bagaimana? Dan demikian lagi tiap-tiap suruhan Allah Ta'ala dan tegahnya itu pertama kepada Rasulullah SAW, kemudian sampai kepada umatnya dan kepada sekalian makhluk. Dan sabda Nabi SAW, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dibangkitkan akan daku kata Rasulullah karena menyempurnakan segala perangai yang baik. Jadi perangai di sini perangai yang zahir dan perangai yang batin. Artinya akhlak yang zahir dan akhlak yang batin. Yang batin tadi apa? Jangan protes apabila sakit. Jangan ada kenapa aku nih? Atau sakit berobat kenapa jadi kada ampih? Nah itu bahaya tak? Kenapanya tuh? Ampihnya tuh kita menunggu orang mau datang penyakit. Obat tetap jalan, ampihnya menunggu Allah. Karena hakikat obat kan memberi bekas. Nah orang yang paham tuh itu, nyoba obat saja, punya ada ampihnya. Tenang aja nya, derajatnya naik terus, nyiapin ando. Kemana? Ke obat Singapura, kemana? Tetap jaga obat. Tapi asal jangan protes kenapa sudah ke Singapura obat karena mau aja ampih. Padahal paling hebat sudah di sana nang kanapan itu nggak ada boleh. Tunggu aja selama sakit teman sabar pahalanya benar-benar tadi.
karena pinandu awan gawean Allah yang terjadi di awal kita. Itu namanya ma'rifatul af'al dalam ilmu tasawuf, mengenal perbuatan Allah yang terjadi di awal kita atau di semesta alam. Gerak dan diam itu gawean Allah. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya ajaban dirajulin muslimin yaji'uhu akhuhul muslimu fi hajatin fala yara nafsahu lil khair ahlan falau kana la yarju sawaban wala yakhsha iqaban laqad kana yanbaghi lahu an yusari'a ila makarimil akhlaq fa innaha mimma tadullu ala sabilin najah. Perkataan sahabat Sayyidina Ali karamallahu. Artinya, hai terlebih ajaib bagi lelaki yang muslim yang datang akan dia oleh saudaranya yang muslim di dalam menuntut akan dia akan hajatnya. Artinya ada kawan kita, ada kawan kita menuntut hajatnya atau ia berhajat. Maka tiada melihat ia akan dirinya itu ahli layak. Ahli atau layak bagi berbuat kebajikan akan orang yang baginya hajat. Nah, inya kada memandang inya tu nang inya nang berbuat baik tu kada inya kada memandang dirinya inya berbuat baik kada. Jadi kawan mengabulkan hajat kawan karena rahmat Allah atau sifat Allah sudah diandaki di hatinya. Jadi bila orang berhajat barangnya ada tunjuknya. Kada merasa inya nang berbuat baik, itu maksudnya. Memang kada hadis. Karena sudah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bujur-bujur tertanam di dalam jiwanya seluruhnya. Jadi bila melihat orang bila datang berhajat barangnya ada, kan berpikir karena mendorong di dalam itu dia nur dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mementer ke orang ada lagi. Karena kadang ampunnya juga. Kita ini selama aja. Dan jikalau tiada ia mengharap akan pahala dan tiada ia takut akan siksa, maka sesungguhnya adalah sugianya baginya bahwa menyegerakan ia di dalam berperangai kemurahan. Jadi kadang mikirkan pahala atau disiksa itu kan urusan lainnya. Yang penting dia melakukan kebajikan kepada orang lain. Nah, karena itu sifatnya Rasulullah SAW. Kada berpikir berulang-ulang. Ini mun barangnya ada. Mun jangan ada barangnya, apa nang kawa ditolong? Nasihat kah? Tenaga kah? Nah. Yakni jikalau seseorang meminta akan dia akan suatu hajat, maka sugianya menyegerakan ia menyampaikan hajatnya. Dan jika tiada ia mengharap akan pahalanya dan tiada takut ia akan siksa sekalipun. Karena bahwa yang demikian itu menyegerakan hajat, menunjukkan perangai yang baik lagi murah hati. Dan lagi yang demikian itu menunjukkan jalan kelepasan daripada kejahatan. Nah, dah kita kawan melakukan lagi. Ingat kita nang so'udhan ni nang alih benar orang-orang lah. So'udhan ni nang selama dalam hati kita sangka jahat pada manusia, maka itu dosa kita bertambah-tambah dan kita kadang kabul. Bila kita suudhan orang-orang, berarti kita ini merasa bagus. Apalagi nih nang disuudhan nih dan sana anak amanakan memarina, memangnya jahat orang kita. Maka melatih nang jangan suudhan nih awan orang nang jahat orang kita. Mun bukan kiai husnudzan itu wajar aja. Orang yang baik-baik husnudzan wajar.
nyaman aja. Nang dihadapi ini melatih supaya tetap husnuzan kepada orang yang berbuat jahat dengan kita. Makanya Nabi su'ul akhlak la yughfar. Orang yang jahat kelakuan itu pada diampuni dosanya seperti orang syirik. Wa su'ul dhanni taquhu. Orang yang sangka jahat dengan manusia itu dosanya bertambah ada berlebihan dosanya. Kalau melihat orang jahat macam-macam hati ini nanggu orang kayak seorang pun gawian. Nah, padahal sedikit ada hubungan orang tua kita. Kenapa banyak orang jahat? Orang ini membuat maksiat dianggap ada lagi do ampunannya lah. Nah, padahal Allah itu kan pintu tobat rahmatnya lebih luas daripada dosa-dosa kita. Baik aja kita ada jawab yang baik. Itu jarak orang menuju lah. Melihat orang itu kita bagus saja ya. Biar masuk kayak apa bagus saja kita. Nah itu kita berarti husnul zon. Dia terutama undang sana anak manakan marina. Ada orang jauh dulu. Yang ngacak bawalnya parak gara-gara harta lah. Jadi jangan prakteknya lah nyata nih. Mana orang jauh tuh jarak kita ini keluarga rancak. Ada barang-barang. Karena di akhirat apa dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 15 kalau salah. Rafi'ud darajat yul arsy wal kirruha min amrihi ala ma yasha min ibadih liyunjira yaumat talaq. Ujungnya kaina di akhirat ahli bumi dan ahli langit itu dipertemukan Allah. Kemudian wal ibadi wal ma'bud, si hamba dan Allah juga bertemu nanti. Kemudian wal zalim wal majlum bertemuan juga kita di akhirat apabila di dunia kada beres. Itu pasti. Terus-terusnya apa saja di dunia ini bila kada beres manusia, kada sawat berislah. Di akhirat kita tagar perkara masih panjang. Itu surah Mukmin ayat 15. Yang ujungnya liyunjira yaumat talaq. Ujungnya Allah memperingatkan kepada seluruh hamba nanti di akhirat berhati-hati bahasa kita karena ada pertemuan li talaqi ahli samawati wal ard wal ibadi wal ma'bud wal zalim wal majlum. Itu kalimatnya dalam tafsir. Jadi kita urusan manusia ini jangan sampai kita meninggal masih ada masalah, terutama dengan keluarga yang dekat. Karena di antara dalam kubur katanya, wa ma ikhwanuka jamukar. Ya kan? Siapa saudara kamu? Saudaraku jarak kawan jawab adalah al-mu'min, al-muslim wa al-mu'min. Kayak apa kita menjawab? Masih bahwa langsung jadi pokoknya boleh nangkir. Jangan. Mungkar mananya nangkir nasihat. Di dunia sudah macam, kada mau islah. Nah jadi kita kalau sudah tahu langkah ini kita harus mengalah. Kita harus mengalah. Wajib kita harus mengalah dengan masalah. Makanya jangan Nabi gawean yang paling sulit dan yang paling ablah itu apa? 3. Yasilur rahim ijaka ta'aka. Kau harus menyambung silaturahim orang yang memutuskan komunikasi. Wa ta'fu man zalamaka, dan kamu harus memaafkan orang yang menjalimu. Wa tu'ti man haramaka, dan kamu harus memberi kepada orang yang orang itu tidak pernah memberikan. Nah, berat kalian itu yang paling top. Itulah pekerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi melakukan nang sudah orang utus kita harus menyambung. Yang manusia dia harus seimbang dengan Allah. Hablum minallah wa hablum minas nas. Dari itu harus seimbang. Maka hitabnya dalam Al-Quran itu kalau berkenang parah, nang dipikirkannya itu ada apa itu hitam. Bila urusan dengan manusia ini kalau berkenang parah, belum diberisakan. Baik mana tadi ini?
Dan jikalau tiada ia mengharap akan pahala, saudara, dan tiada ia takut akan siksa, maka sungguhnya adalah sugianya baginya bahwa menyegerakan ia di dalam berperangai kemurahan, yakni jikalau seorang meminta dia akan suatu hajat, maka sugianya menyegerakan ia menyampaikan hajatnya, dan jika tiada ia mengharap akan pahalanya, dan tiada takut ia akan siksa sekalipun, karena bahwa yang demikian itu menunjukkan perangai yang baik bagi murah hati, dan lagi yang demikian itu menunjukkan jalan kelepasan daripada kejahatan. Maka ditanyai orang bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adakah engkau dengar akan ceritamu ini daripada Rasulullah SAW? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahkan ada aja Sayyidina Ali. Dan aku dengar pula yang terlebih daripadanya, yaitu tatkala didatangkan Rasulullah SAW beberapa tawanan daripada negeri Taif, maka berdiri satu perempuan yang muda daripada tawanan itu, maka berkata ia bagi Rasulullah SAW, ya Muhammad, adakah engkau lihat bahwa engkau lepaskan akan daku daripada tawanan ini, supaya jangan diaibkan oleh orang Arab akan daku, karena aku anak penghulu daripada kaumku, dan bahwasanya adalah bapakku daripada orang yang murah lagi baik perangainya, dan adalah ia memeliharakan kebinasaan orang dan melepaskan tawanan dan mengenyangkan orang yang lapar dan memberi makan akan jamuan dan memberi salam akan orang dan tiada ia menolakkan seseorang yang meminta sesuatu hajat daripadanya sekali-kali. Akulah anak orang yang baik perangainya, yang murah hati, yang bernama Hatim. Maka sabda Nabi SAW menjawab pertanyaan wanita tadi bagi perempuan yang muda itu dengan katanya Rasulullah, ya jariyah, hadhihi sifatul mu'minin haqqan, law kana abuki musliman latarhamna alaihi, khallu anha fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq. Ini jawabnya Nabi. Padahal abahnya orang kafir, tapi anaknya anak orang beriman. Artinya, hai jariyah, sifat yang engkau sebut ini yaitu sifat orang yang mukmin yang sebenarnya. Jikalau ada bapamu itu muslim, niscaya kami beri rahmat atasnya. Maka sabda Nabi SAW, lepaskan olehmu daripadanya, karena bapaknya itu adalah kasih ia akan perangannya yang murah. Dilepaskan dirinya tadi, karena berkat orang tuanya nangkap itu sifatnya nak kayak orang mukmin, pemberian orang, kada mau menyakiti orang. Jadi kita nih, mun sudah kada mau memberi orang, menyakiti orang barang jangan, menyabati orang barang jangan. Kayak itu kan maksudnya tak. Dan sabda Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa hasanul akhlaq. Artinya, demi Tuhan yang menjadikan ia akan diriku, kata Nabi, dengan tangan kudratnya Allah, tiada masuk akan surga itu melainkan orang yang baik perangainya. Jadi kayak apapun ibadat kita, kalau perangai kita, akhlak kita masih belum bagus, belum bisa lagi kamu masuk surga. Sampai kan? 2 menit lagi 2 menit. Dan sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala haqqal Islam bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal.
Artinya bahwasanya Allah Ta'ala mengeliling akan Islam itu dengan perangai yang baik dan amal yang kebajikan. Dan setengah daripada perangai yang baik itu yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dengan katanya, wa min dzalika husnul mu'asyarah wa karumas sani'ah wa linul janib wa bajlul ma'ruf wa it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa iyadatul marid al muslim barran kana aw fajiran wa tasyiru janajatil muslim wa husnul jiwar liman jawarta musliman kana aw kafiran wa tawqiru jasaybah al muslim wa ijabatut ta'am wa du'a alaihi wal aqlu wal islah bainan nas wal jud wal karam was samahah wal ibtida'u bisalam wa kazmuz ghaiz wa aqu anin nas. Itu diantara akhlak yang baik dari Imam Ghazali. Artinya dan setengah daripada perangai yang baik dan amal yang baik itu yaitu husnul muasyarah, yakni baik kelakuan bercampur dengan sahabat, bercampur dengan manusia. Jangan ada rasa angkuh, jangan rasa ada sombong. Bila ada tuh diberi nikmat jangan ada merasa kita memiliki. Yang kebanyakannya bila sudah pintar ada timbul rasa, atau sugih timbul rasa, atau alim timbul rasa. Memang setan selalu seperti itu menggoda kita. Sampai lelah. Dengan sini dulu kita ulang, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang hakikat. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah SWT sehingga mau praktekkan sedikit demi sedikit dalam menghadapi kehidupan ini sehingga kita tetap kembali kepada Allah semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru kita dan dosa orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qul rabbi zidna ilma. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadika al-mukhlasin, min ibadika asy-syakirin, min ibadika as-sabirin, min ibadika adh-dhakirin, min ibadika al-muqarrabin, min ibadika as-salihin, min ibadika al-muttaqin bi haqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin.